Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang review manga resmi Boruto to Blue Vortex Chapter 4, serta preview dan prediksi Chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas susu putih atau susu coklat apapun mereknya, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-72 kemarin, ketegangan hebat telah memuncak diakibatkan 4 Shinju tersebut. Di Konoha, Kawaki dan Sarada mendapat serangan dari 2 Shinju lebih dulu. Sementara di markas kode, Boruto berhadapan dengan 2 Shinju tersisa dan salah satu di antaranya kemungkinan merupakan Shinju terkuat serta inti dari mereka berempat. Dengan Boruto yang tak menggunakan kekuatan karmanya, dia pasti kesulitan melawan para Shinju tersebut. Alhasil, Boruto terkena tendangan langsung dari Shinju versi Ishiki, yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara Momoshiki dari dalam tubuhnya, nampak sangat panik dan selalu berusaha untuk bisa menyadarkan Boruto. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-73 ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Eida, yang saat ini masih mendengar penjelasan dari Amado. Amado di sebelahnya, menjelaskan sebuah informasi tentang monster ekor 10. Dengan ekspresi serius Amado lalu berkata, seperti yang kau tahu, Ishiki mengurung Jubi itu di suatu dimensi. Dimensi tersebut, adalah tempat yang paling tepat untuk mengurung seekor Jubi. Awalnya, monster itu memiliki bentuk tubuh yang begitu besar dan bahkan, bisa dikatakan lebih besar dibandingkan milik Kaguya. Eida tiba-tiba memotong penjelasan Amado dengan berkata, bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Amado menatapnya dengan serius sambil berkata, Ishiki yang telah memberitahukan semuanya. Ishiki menjelaskan bahwa dia mendapatkan Jubi dengan susah payah. Namun setiap dia membutuhkan beberapa kekuatan baru, dia mengambilnya dari Jubi dan itu membuat tubuh Jubi terus merosot dan tak lagi besar seperti awalnya. Eida kemudian bertanya, dari mana dia mendapatkan monster ekor 10 itu? Amado lalu menjawab, aku tidak tahu tentang hal itu namun, bisa jadi itu berasal dari Dewa Otsutsuki. Aku pernah menjelaskan jika kekuatan Shibai Otsutsuki masih tersebar di seluruh dunia dan mungkin termasuk bumi. Nah seperti yang kalian ketahui, admin meyakini bahwa tubuh Jubi versi Ishiki, awalnya sangat besar dan bahkan melebihi Jubi Kaguya. Jika itu memang benar, maka ada kemungkinan bahwa Jubi yang dikurung oleh Ishiki, merupakan hasil curiannya dari Dewa Otsutsuki. Bisa jadi, itu adalah Jubi milik seorang Shibai Otsutsuki atau malah tubuh Shibai sendiri, dan Ishiki kemudian berhasil mendapatkannya. Nah makanya admin sedikit curiga bahwa mengapa, kedua mata Ishiki berbeda-beda dan bentuk tanduknya, seperti tumbuh dengan bentuk yang berbeda. Kalian dapat melihat keanehan itu dan mungkin, Ishiki berusaha untuk menggabungkan kekuatan Shibai, masuk ke dalam tubuhnya dengan menyerap Jubi itu. Namun karena kekuatan Shibai terlalu besar, dia tak mampu menyerap semuanya sehingga, sisanya sekarang ada di tubuh Jubi yang dia kurung. Itulah yang membuat tubuh Jubi, sekarang terlihat seperti bayi kecil dengan memiliki bentuk gigi yang begitu putih. Kekuatannya telah banyak diserap oleh Ishiki dan mungkin saja, Zeno milik Eida dan refleksi milik Daimon, merupakan dua jutsu yang ingin Ishiki kuasai juga. Akan tetapi, dua jutsu itu keburu telah diambil oleh Amado, dan dia memberikannya kepada Eida serta Daimon. Lalu setelah menjelaskan semua itu, Amado beranjak pergi meninggalkan Eida dan Daimon. Nah kemudian, Eida melaporkan apa yang telah dikatakan Amado kepada mereka. Melalui alat komunikasi, Eida mencoba menyambungkannya kepada Kawaki. Mereka akhirnya tersambung dan Kawaki, terlihat sedang menerima panggilan dari Eida. Lalu dengan ekspresi serius Eida kemudian berkata, Kawaki, aku baru saja mendapatkan sebuah informasi dari Amado. Informasi ini, berkaitan dengan Jubi atau monster ekor 10 milik Ishiki Otsutsuki. Kawaki tampak sedikit kaget mendengarnya, lalu menyuruh Eida untuk menjelaskan ucapan Amado. Eida kemudian menjelaskan semua hal yang telah admin sampaikan tadi, kepada Kawaki di medan pertempuran. Kawaki kemudian bereaksi dengan berkata, berarti, sekarang kita sedang melawan bagian kecil dari Dewa Otsutsuki. Akan tetapi, aku curiga bahwa Amado masih mengetahui segala hal tentang itu. Kita harus mengawasi dirinya karena bisa jadi, dia berkaitan erat dengan seorang Dewa Otsutsuki.
Lalu kemudian, adegan berpindah ke markas kode dan memperlihatkan seorang Boruto, yang saat ini tergeletak di tanah setelah menerima serangan yang kuat. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, "Sekarang, tetap saja rasa ingin tahu tentang banyak hal, mengalahkan naluriku untuk memakanmu Boruto. Meskipun ini adalah kesempatan yang bagus, aku masih tetap ingin mencari tahu hal-hal yang belum ku ketahui." Nah, seperti yang kalian ketahui, Shinju tersebut masih ingin mencari banyak hal. Termasuk sebuah pengetahuan, tentang hal-hal yang rumit sekalipun. Admin memiliki sebuah asumsi bahwa yang mereka cari, adalah seorang Sanzu Amado. Jika Shinju merupakan bagian tubuh dari Dewa Otsutsuki, bisa jadi kekuatan maha kuasa, atau pengetahuan itu, telah berubah bentuk, atau ada di tubuh orang lain. Nah, jika demikian, mungkinkah Amado adalah perwujudan fisik dari ilmu pengetahuan itu sendiri? Karena pada dasarnya, dia mengetahui segala hal dan bahkan, pengetahuannya melebihi Otsutsuki seperti Momoshiki. Namun, ini masih sebatas prediksi saja dan sekarang, adegan beralih ke seorang Momoshiki. Momo-chan tampak sangat panik, setelah Boruto menerima serangan dan tak sadarkan diri. Dengan ekspresi panik Momo lalu berkata, "Sudah kukatakan bahwa harusnya, bocah bodoh ini menerima tawaranku. Tanpa kekuatan karmaku, aku yakin ini akan semakin rumit dan bahkan, Boruto bisa mati atau menjadi makanan bagi mereka. Hei bocah, cepatlah bangun karena jika tidak, kita berdua akan mati di sini." Adegan lalu memperlihatkan wanita Shinju itu, tertawa sambil mencoba menyerap energi alam dari tubuh seorang Koji. Koji terus menahan kesakitan, karena cakranya terus diserap oleh akar pohon itu. Akan tetapi, Koji menemukan cara agar dia tak mati di situ. Koji kemudian berdiam diri, sambil menyerap semua energi alam di tempat itu, untuk masuk ke dalam tubuhnya. Nah, karena Sage mode Koji telah sempurna, dia bisa menyerap dengan banyak energi alam, meskipun dalam keadaan seperti itu. Alhasil, cakra alam terus muncul dan juga diserap oleh akar pohon itu. Sang wanita tersebut, kemudian merasa bahwa ada kejadian aneh yang berlangsung. Dengan ekspresi bingung dia kemudian berkata, apa sebenarnya terjadi dan apa yang dia lakukan. Mengapa cakra orang ini, seperti terus bertambah dan tak berkurang sedikit pun. Shinju versi Ishiki yang sebelumnya bertarung dengannya, kemudian membantu untuk menjelaskan ke wanita itu. Sepertinya dugaanku benar bahwa dia, memiliki energi alam di tubuhnya. Ketika kami beradu taijutsu, power pukulan dan tendangannya sangat keras. Dan sekarang, dia memperlihatkan kepada kita, bahwa percuma menguras cakra dari tubuhnya. Dia juga akan terus menyerap cakra alam, di tempat ini dengan kekuatan itu. Koji kemudian tersenyum sambil berkata, sayang sekali bahwa kekuatan Sage mode ini, akhirnya berhasil diketahui juga. Shinju versi Ishiki lalu berkata, dengan kau memiliki itu, kami semakin bersemangat untuk menyerap cakra dari planet ini, termasuk cakra yang kau kuasai itu. Koji kemudian menjawab, kalian tak bisa melakukan semuanya. Setelah mengatakan itu, Koji menghancurkan akar pohon itu, dan berhasil bebas dari lilitannya. Dia kemudian ke tempat Boruto, dan langsung membawanya pergi dari sana. Koji lalu masuk ke dalam mulut kataknya, dan mereka akhirnya memilih pergi serta berpindah kembali ke tempat Sasuke. Shinju versi Ishiki lalu berkata, pada akhirnya mereka akan terus kabur dari kita. Shinju wanita lalu bertanya, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Shinju versi Ishiki kemudian menjawab, ayo kita pergi ke desa Konoha dan mencari hal-hal di sana. Shinju wanita kemudian tersenyum, sambil membuka limiternya untuk pergi ke sana. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang Koji, yang sedang mencoba menyadarkan Boruto. Kata kecil milik Koji, tiba-tiba menyampaikan laporan bahwa dua Shinju tadi, sekarang pergi ke desa Konoha. Koji yang mendengar itu, langsung terkejut dan menampilkan ekspresi yang sangat panik. Kemudian, adegan berpindah ke desa Konoha dan di sana, Kawaki dan Sarada dikejutkan dengan kemunculan Shinju versi Ishiki. Dengan ekspresi terkejut Sarada lalu berkata, sial apakah dia, merupakan salah satu dari mereka lagi Kawaki? Kawaki menampilkan ekspresi yang kesal sambil menjawab, kau benar Sarada dan dia, terlihat seperti Ishiki Otsutsuki sialan itu. Sementara itu tim sensor Konoha, juga panik karena cakra Shinju versi Ishiki, begitu besar dan sangat menakutkan. Mereka lalu melaporkan itu, langsung kepada Tuan Paduka Maharaja, Lord dari segala Lord, yakni Hokage ke-8 Narashikamaru. Shikamaru spontan terkejut dengan berkata, apa, ini benar-benar begitu gawat. Suruh beberapa pasukan, untuk maju dan membantu Sarada dan Kawaki di sana. Sementara itu, wanita Shinju kemudian muncul juga, sambil memperlihatkan ekspresi yang menjengkelkan. Sambil melayang di udara, Shinju versi Ishiki kemudian berkata, belum apa-apa, kalian berdua telah membuat kerusakan di sini.
Ingat bahwa keingintahuan kita tentang hal lain, masih lebih penting dibandingkan memakan Otsutsuki seperti Boruto ataupun Kawaki. Shinju versi Sasuke kemudian berkata, kami mengerti akan tetapi, dia adalah Otsutsuki yang sangat menarik minatku. Jika kau izinkan, aku pasti telah lama melahap habis tubuhnya. Kawaki diperlihatkan sedikit khawatir, karena salah satunya sangat mirip dengan Ishiki. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang Boruto, yang akhirnya sadar dan mungkin, dia mendengar ucapan toksik seorang Momochan dari dalam tubuhnya. Ketika dia sadar, Koji langsung berbicara dengan berkata, dua Shinju itu sekarang pergi ke desa Konoha. Boruto sontak terkejut mendengarnya dan tiba-tiba, admin minta maaf karena adegan ternyata telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-74 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.